Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 42. Bapak Ibu, ini merupakan kelanjutan dari percakapan Kristus dengan perempuan Samaria. Saya akan membacakan bagian ayat 23 sampai 42 ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepadamu, kepada kami. Memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan Dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah seorang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, dan matang itu dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang telah kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya dan berkata, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini merupakan kelanjutan dari percakapan Kristus dengan wanita Samaria. Saudara, salah satu hal yang menarik dari ayat ini bisa dilihat dalam ayat yang ke-23. Di dalam ayat yang ke-23 ini dikatakan di sana, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, konteks dari ayat ini adalah adanya permusuhan antara orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Orang Samaria pada awalnya merupakan bagian dari kerajaan Israel, suku Israel. Mereka adalah kerajaan utara, kerajaan yang terdiri dari 10 suku. Namun pada saat pembuangan, ketika orang-orang Yahudi dibuang ke Babel bersama Daniel dan orang-orang Yahudi pada saat itu, ada orang Samaria atau orang Yahudi yang masih tinggal di Palestina. Dan kemudian mereka melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Maka orang Yahudi yang kemudian datang kembali dari pembuangan dan tinggal di Palestina, mereka melihat bahwa orang-orang Samaria bukan lagi orang-orang Yahudi asli, karena mereka sudah melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Sejak saat itulah mereka mulai dianggap bukan Yahudi dan mereka mulai bermusuhan satu dengan yang lain. Nah saudara,
orang Samaria, mereka memiliki tempat penyembahannya sendiri, yaitu di Gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yahudi memiliki tempat penyembahannya di Yerusalem. Masing-masing daripada kelompok ini, baik orang Yahudi maupun orang Samaria, mereka mengklaim sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Orang Yahudi bilang bahwa kami adalah penyembah yang sejati karena kami menyembah di Yerusalem. Sedangkan orang Gerizim bilang enggak, kami adalah penyembah yang sejati karena kami menyembah di Gerizim. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa ketika Yesus datang, Yesus berkata kepada mereka bahwa akan datang waktunya tidak ada lagi yang terikat dengan ritual saja, tapi menyembah di dalam roh mereka. Saudara, banyak orang Kristen, sama halnya dengan orang Yahudi dan orang Samaria ini, mereka berpikir karena mereka menyembah di tempat yang tepat, maka mereka sudah menyembah dengan benar. Mereka berpikir ketika mereka pergi bergereja, maka mereka sudah menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi faktanya adalah ada begitu banyak orang Kristen, mereka hanya pergi ke gereja, tapi mereka tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya pergi ke gereja karena itu memang rutinitas mereka sebagai orang Kristen selama bertahun-tahun. Mereka pun di gereja, mereka pun menyanyi. Mereka menyangka bahwa mereka sudah memuji Tuhan ketika mereka menyanyi. Padahal mereka hanya mengucapkan kata-kata yang bernada, tapi hati mereka tidak benar-benar memuji Tuhan. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat doa, tapi mereka tidak berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan hanya berbicara tentang aktivitas tubuh. Kita tahu bahwa kekristenan adalah agama yang paling benar, agama yang mengajarkan kita untuk menuju kepada Allah. Tapi untuk dapat beribadah dengan sejati, dengan baik, kita harus betul-betul dengan kesungguhan hati beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya mengatakan atau menyanyikan lagu-lagu yang kita hafal saja, tapi betul-betul kita menyembah Tuhan. Dan itu yang dimaksudkan dengan orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, saudara, mari lakukanlah semua ibadah kita dengan penuh hormat dan kasih kita kepada Allah. Ingat, penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah melakukan ibadah saudara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ataukah saudara hanya beribadah sebatas rutinitas semata? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan dapat memberikan kita kemampuan untuk dapat beribadah dengan tulus dan sepenuh hati kepada Bapa. Saudara, marilah kita menjalani kehidupan ibadah kita bukan hanya sebatas ritual saja, tetapi dengan kesungguhan hati kepada Allah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih Engkau masih menjaga, melindungi kami sampai pada pagi hari ini. Bapa, sekarang kami akan menjalankan aktivitas kami. Mari Tuhan Engkau berkati kami, Engkau penuhi kami dengan hikmat sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing kami Allah Roh Kudus dalam semua kehidupan kami dan bentuk kami terus sehingga kami terus dari hari ke hari yang kami lewati dalam kehidupan ini, kami semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.